Guru Sue akhirnya berhasil mengalahkan Bambang, namun di sini ia tidak membunuhnya dan justru memberikan payung untuk menutupi kekalahannya. Lalu ia pun pergi dari sana bersama Dingning. Lalu terlihat saat ini Guru Sue tidak memenuhi perintah Permaisuri Bunga untuk membunuh Bambang, maka dari itu ia harus merelakan kekuatannya saat ini. Alhasil, Guru Sue saat ini menjadi orang biasa tanpa adanya kekuatan. Setelah itu, ia pergi ke penjara air untuk bertemu dengan Guru Liu. Guru Liu telah dipenjara selama 10 tahun semenjak Jinbeng telah meninggal. Bunga selalu mengurungnya dan tidak membunuhnya, karena ia ingin Guru Liu memberitahukan keberadaan pedang pusaka peninggalan perguruan pedang Bashan. Namun tetap saja, Guru Liu tidak mau memberitahukan keberadaannya. Sesaat, Bunga mengatakan kalau saat ini penerus dari Jinbeng telah ada, karena Tuan Song kemarin dibunuh menggunakan jurus ulat sutra 9 maut. Seketika, Guru Liu sangat terkejut mendengarkannya. Terlihat, Permaisuri Bunga selama ini mengurung Guru Liu karena ia ingin mendapatkan pedang pusaka dari perguruan pedang Bashan. Apabila Guru Liu mau memberitahukannya, maka ia akan melepaskannya dari penjara air tersebut. Sesaat, Guru Liu terdiam sejenak. Di lain sisi, saat ini Guru Sue tinggal di rumah arak milik Dingning untuk sementara waktu. Baru saja ingin beristirahat, tiba-tiba Lukman datang ke sana dengan penampilan yang aneh. Ia mengatakan kalau ia disuruh kakaknya untuk bertarung dengan Dingning. Kalau tidak, ia tidak akan mendapatkan uang jajan. Alasan ia melakukan hal tersebut karena kakaknya ingin mengetahui apakah Dingning pantas untuk menjadi suaminya atau tidak. Awalnya, Dingning tidak memperdulikannya, namun Guru Sue menyuruhnya untuk bertarung. Ia pun mau tak mau menerima tantangan dari Lukman. Karena Lukman cupu dan penakut, tentu saja ia dengan mudah dikalahkan dan langsung pergi dari sana untuk melaporkan kepada kakaknya kalau Dingning adalah pria yang terbaik untuk menikah dengan kakaknya. Setelah itu, mereka masuk ke dalam. Dingning mendekati Mawar kalau pernikahan dirinya dengan Shiro hanyalah taruhan bodoh yang dilakukan oleh Shiro, dan ia tak mungkin mau menikah dengannya. Mawar yang agak sedikit cemburu berkata kalau Dingning tak boleh melupakan misinya saat ini. Singkat cerita, Dingning dan Guru Sue kembali ke Akademi Gua Bayang. Dingning memaksa tubuhnya untuk berlatih ilmu praktisi dan hendak menembus level ketiga. Karena penyakit di tubuhnya saat ini, ilmu yang ia pelajari pun mendapatkan penolakan hingga ia muntah darah. Guru Sue dengan cepat memberikan tenaga dalamnya, karena apabila tidak, aliran Qi milik Dingning bisa terputus. Namun siapa sangka, ternyata Dingning saat ini berhasil menembus praktisi level ketiga dengan waktu yang sangat singkat. Hal tersebut membuat Guru Sue sangat bangga melihatnya. Lalu di saat ia keluar dan hendak pergi bersama Tuan Wang, sesaat Tuan Wang terkejut
karena aura di tubuh Dingning menunjukkan praktisi level ketiga. Baru saja ia bersamanya sebentar, Dingning masih level 2. Sekarang, Dingning sudah berada di level 3. Tuan Wang berkata, seseorang membutuhkan waktu 8 bulan untuk bisa naik ke level 3, sedangkan Dingning hanya butuh waktu setengah hari saja. Hal tersebut merupakan rekor baru di dunia persilatan. Dingning hanya tersenyum dan mengajaknya pergi ke sebuah tempat. Di lain sisi, Sun yang telah meninggalkan Akademi Gua Bayang menemui seorang pria yang bernama Pauji. Pauji ini merupakan anak dari Raja Negara Xian. Kedatangan Sun membuat Pauji bertanya kenapa ia datang ke tempatnya. Sun menjawab kalau ia telah keluar dari Akademi Gua Bayang dan saat ini ia tak ingin lagi mengabdi kepada negara Heng. Alasan ia datang ke sana ingin meminta bantuannya agar ia diterima di negara Xian. Pauji mengetahui kalau Sun telah kalah bertarung dengan Dingning dan tangan kanannya saat ini menjadi lumpuh. Ia tak ingin menerima orang cacat untuk bergabung dengan negaranya. Sun meyakinkannya meskipun ia cacat, namun ia masih praktisi level ketiga dan ia masih mampu bertarung menggunakan satu tangan saja. Pauji menanyakan keuntungan apa saja yang ia dapatkan setelah menerimanya. Sun menjawab kalau ia akan membantu dan menerima apapun yang diperintahkan oleh Pauji dan ia siap mengabdi kepadanya. Mendengarkan jawabannya tersebut, Pauji pun mau menerimanya untuk menjadi kaki tangannya saat ini. Di lain tempat, seorang wanita bertudung merah datang menemui Mawar. Ia bernama Sang, pemilik dari pasar ikan. Ia datang ke sana bersama anak buahnya yang merupakan penjaga pasar ikan. Mawar menanyakan alasan ia datang ke rumah arak miliknya. Sang menjawab kalau ia menyukai anak yang berbakat dan kedatangannya ke sana hanya ingin melihat Dingning saja. Karena bagaimanapun juga, Dingning sering datang ke pasar ikan miliknya. Karena tujuan Dingning dan Mawar untuk membalaskan dendam kepada Raja Heng, ia pun siap membantu. Karena di saat dulu, Raja Heng telah menyerang pasar ikan miliknya dan rasa dendam juga ia rasakan. Setelah itu ia pun pergi dari sana. Dingning menyadari ada seseorang datang menemui Mawar, lalu ia pun menghampirinya dan menanyakan kenapa pemilik pasar ikan mendatanginya. Mawar menjawab kalau ia hanya datang untuk berkunjung saja. Tentu saja Dingning merasa heran karena kedatangan Sang agak sedikit aneh dan tiba-tiba, karena yang ia tahu Sang tak pernah keluar dari pasar ikan. Mawar menjawab kalau Sang siap membantu mereka untuk membalaskan dendam kepada Raja Heng. Dingning berkata kalau saat ini Raja Heng telah berada di level 8, sedangkan ia masih level 3. Butuh waktu yang lama untuk bisa membalaskan dendam saat ini. Maka dari itu, ia bertekad menjadi praktisi terkuat agar misinya untuk balas dendam bisa tercapai. Di waktu bersamaan, Zichu, anak dari Raja Heng ini, sedang unjuk kebolehan di depan para menteri dan ayahnya. Semua orang bertepuk tangan akan indahnya tarian pedang yang ditunjukkan oleh Zichu. Tapi tiba-tiba, seorang pelayan dengan berani berkata kalau tarian pedang milik Zichu seperti milik almarhum Jinmeng. Dan ia yakin Zichu akan jauh lebih kuat dari Raja Heng. Perkataannya itu tentu saja membuat permaisuri bunga menjadi sangat marah. Raja Heng seketika membunuhnya karena sudah lancang berbicara seperti itu. Belum diketahui kenapa pelayan tersebut sangat berani berkata seperti itu. Namun permaisuri bunga curiga kalau pelayan itu sudah pasti diracuni oleh seseorang. Di lain sisi, Lukman datang ke rumah arak dan memberikan hadiah untuk Dingning.
Melihat ada guru Sue, ia pun memohon untuk mengangkatnya menjadi murid. Guru Sue berkata kalau Akademi Kinteng dan Akademi Gua Bayang saat ini sudah bersatu. Murid Akademi Kinteng juga merupakan muridnya. Lukman tentu saja menjadi senang. Alasan ia datang ke sana karena hanya ingin lebih dekat dengan Dingning saja, yang ia anggap kakak iparnya. Dingning saat ini hendak pergi ke pasar ikan. Lukman lalu membujuknya agar mau membawanya. Merasa kasihan, ia pun mau tak mau membawanya. Sesampainya di pasar ikan, Dingning sesaat menyadari kalau ia sedang diikuti oleh seseorang. Namun ia memilih untuk diam dan berpura-pura tidak tahu. Saat berada di jembatan, Dingning meminta Lukman untuk menemui seseorang kenalannya yang menjaga pasar ikan. Karena saat ini mereka berdua sedang diintai oleh seseorang. Mungkin saja hendak membunuh mereka berdua. Seketika, Lukman menjadi sangat ketakutan. Sebelum Lukman pergi, Dingning memintanya, apabila sudah menemui penjaga pasar ikan, ia harus berhitung 50 kali. Dan setelah itu, Lukman harus mengajak penjaga pasar ikan untuk menemui dirinya di dekat dermaga. Lukman lalu berlari dan menemui penjaga pasar ikan. Ia yang mau memberikan informasi tersebut sesaat terhenti dan mulai berhitung. Sesuai permintaan dari Dingning. Penjaga pasar ikan menanyakan apa yang terjadi, namun Lukman terus saja berhitung. Setelah selesai, ia pun mengatakan kalau Dingning dalam bahaya. Mendengarkan hal tersebut, mereka pun dengan cepat pergi ke dermaga. Sedangkan Dingning saat ini sedang bertarung dengan orang-orang yang hendak membunuhnya. Dan rata-rata, orang-orang yang menyerangnya saat ini praktisi level keempat dan kelima. Namun ia berhasil membunuh satu persatu dari mereka, hingga menyisakan 2 orang di sana. Di saat salah satu orang itu hendak menyerang Dingning, ia pun terbunuh di tempat yang ternyata penjaga pasar ikan sudah berada di sana untuk membantu. Dan salah satu orang yang hendak kabur berhasil ditangkap. Dingning memintanya untuk jangan membunuh orang tersebut karena ia ingin menggunakan pria tersebut sebagai bukti kalau saat ini ada orang yang hendak membunuh dirinya. 我明白，但是关键就在于，我今后还要来于市，而且就算有什么变故的话，我会着人把他们送出，动用了于氏的力量。下次最好，下次不会了。我们也走吧。